Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di Bincang Santai Korporasi yang ke-34 ya. Hari ini kita membahas tentang Tupperware. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Dan juga saya ucapkan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankannya. Hari ini sudah hari ke-23 ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melewati semuanya sampai akhir Ramadan berakhir. Ya, hari ini kita adakan sore hari ya, menunggu waktu berbuka. Biasanya kita adakan malam ya. Ingat malam ini baru terakhir biasanya kawan-kawan itu sibuk di ibadah ya, ada di masjid. Hari ini kita geser coba di sore hari dan bisa mengikuti semuanya. Baik, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua, anggota member grup korporatisasi. Acara hari ini persembahan dari SN Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan untuk membangun sistem manajemen. Kami membantu para klien perusahaan untuk dari bulan ke bulan untuk memperbaiki strategi manajemen dari sisi marketing, operasional, finance, ya, HRD dan lain sebagainya. Kita bantu dari sisi marketing tadi, kita cari apa yang sebenarnya strategi yang sekarang dilakukan untuk bisa diperbaiki lebih bagus lagi. Kemudian dari sisi operasional juga demikian, kita tata, kita bantu para klien perusahaan untuk membangun sistem operasional dengan baik, yang misalnya dari retail biasanya ada sistem inventory dan sebagainya. Kita bangun dari sistem HRD-nya, dari perekrutan dan sebagainya, kendala dan sebagainya. Dan dari sisi finance, kita bantu kawan-kawan untuk berikan layanan untuk laporan keuangan, dan dari membantu dari sistem financing-nya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga klien yang meminta dibantu untuk persiapan IPO, kita juga membantu dan lain sebagainya. Itu kegiatan kami selama ini untuk membantu para klien untuk membangun sistem manajemen perusahaan dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu semua, seperti yang telah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya ya, tulisan-tulisan kami terkait dengan korporatisasi itu bisa disimak di grup-grup kami. Bapak dan Ibu bisa diskusi di sana ya. Jadi kami ini memberikan pembelajaran bagi para entrepreneur, bagi para CEO, founder, manajer dan pegiat manajemen lainnya untuk membantu mereka dalam kesehariannya. Jadi secara praktis ya, secara praktis itu biasanya perlu ada pihak lain yang membantu. Artinya mereka juga butuh tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, tambahan hasanah, tambahan informasi katanya dengan manajemen, karena sifatnya yang praktis itu sibuk dengan keseharian, jadi mereka biasanya itu
tidak sempat untuk mengupdate perkembangan manajemen, perkembangan keilmuan dan lain sebagainya. Maka dari itu kami hadir untuk membantu sebagai teman diskusi, teman curhat di bidang entrepreneur dan sebagainya. Melalui tulisan-tulisan kami dan juga seperti acara yang hari ini kami lakukan. Baik, yang tempo hari kita sudah pernah membahas tentang Revlon ya. Itu juga mengalami kebangkrutan. Kemudian juga hari ini kita mendengar ini Tupperware ya. Itu lagi goncang-goncangnya ya. Diisukan juga mengalami kebangkrutan. Nah, sore hari ini kita akan membahasnya. Bapak dan Ibu nanti bisa bertanya, berdiskusi dengan pemateri, dan materi hari ini juga sudah kami rekam. Nanti bagi Bapak dan Ibu yang hari ini belum menyimak, belum mengikuti, nanti bisa mengikuti kembali melalui rekaman Zoom kami. Baik, Bapak dan Ibu, itu awalan dari saya sebagai host di sini. Nanti kemudian saya serahkan ke Bu Asti materi untuk memulainya. Silakan Bu Asti. Ya, terima kasih Pak Firman. Suara saya jelas ya? Bisa, jelas. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu-Ibu. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi mungkin dari sekian BSKK mungkin yang hari ini nih di bulan Ramadan ya, sambil nunggu ngabuburit mungkin. Jadi kenapa sih menarik sekali Tupperware ini? Kalau tadi disinggung sebentar oleh Pak Firman ya mengenai Revlon yang umurnya itu sudah hampir 1 abad. Jadi mungkin Tupperware ini sebenarnya menariknya juga karena dia juga sudah berumur hampir 1 abad juga, jadi memang sudah tua sekali. Jadi saking tuanya mungkin kalau kita lihat ada kontainer plastik itu kita bilangnya Tupperware, padahal itu sebenarnya mungkin mereknya mungkin yang lain seperti itu. Mungkin mereknya juga merek lokal gitu, tapi kita mengasosiasikan dengan Tupperware seperti itu. Jadi seperti halnya dengan air minum ya, AMDK itu kita bilangnya brandnya ini, brandnya A seperti itu. Padahal sebenarnya secara di kemasan itu brandnya adalah mungkin brandnya adalah C atau brandnya adalah P seperti itu. Gitu. Jadi saking lamanya ini mereka eksis di market, eksis di pasar ini sampai orang ini mengasosiasikan bahwa kemasan plastik yang digunakan untuk menyimpan bekal, menyimpan makanan itu adalah Tupperware seperti itu. Nah, jadi kalau kita menilik historis ya atau sejarah Tupperware ini, mereka berdiri tahun 1946 di Massachusetts, USA. Jadi foundernya kita bisa lihat di pojok kanan atas ini, namanya Mr. Earl Tupper. Jadi Earl Tupper ini mereka awalnya bekerja di DuPont seperti itu. Di DuPont ini perusahaan kimia, jadi mereka mendapatkan suatu bahan kimia yang awalnya digunakan untuk ini limbahnya ini minyak ya seperti itu. Kemudian Mr. Tupper ini mereka mulai mendesain kontainer kedap udara, jadi iseng-iseng aja seperti itu dengan tutup yang anti tumpah seperti itu. Dan tahun 1950 ini orang-orang mulai ini melihat ini animonya mulai besar seperti itu dengan kemasan yang didesain oleh Mr. Tupper ini. Kemudian kemasannya tadi itu mulai diperbanyak supaya orang-orang lain bisa ikutan membeli seperti itu. Kemudian Tupperware ini berdiri secara resmi dan tahun 1950 memperkenalkan suatu cara marketing yang namanya party plan atau rencana pesta ya. Itu digunakan sebagai salah satu metode pemasaran Tupperware ini. Jadi latar belakangnya apa sih? Kenapa mereka menggunakan cara marketing party plan ini ya? Karena
awalnya ini Tupperware ini juga didisplay atau dipajang di toko biasa seperti itu, tapi kurang laku. Kenapa? Karena dari segi harga produk itu memang lebih tinggi daripada kemasan lain seperti itu, dari kemasan plastik lain seperti itu. Dan tahun 1990 mulai penjualan direct selling secara intensif seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di kan atas ini namanya Brownie Wise. Brownie Wise ini cewek ya, ibu-ibu ya. Jadi si Brownie ini mulai mendesain suatu sistem pemasaran direct selling yang secara intensif seperti itu. Jadi dia melihat bahwa untuk harga produk segini ini tidak efektif jika harus masuk ke ini sistem pemasaran konvensional seperti itu, karena harganya kurang bersaing ya seperti itu. Di tahun 1995 ini ternyata metode direct selling ini ternyata cukup berhasil seperti itu, karena sistemnya kan seperti ini ya, seperti penjualan langsung ya, seperti ketok tular seperti itu, dari orang ke orang. Kemudian setelah marketnya membesar, Tupperware ini mulai membangun pabrik baru, jadi dia pindah dari Massachusetts ke USA yang luasnya adalah 1.000 hektar gitu. Kemudian tahun 1991 mulai masuk pasar Indonesia dengan berbagai varian produk. Tahun 1996 itu masuk pasar India dengan 11 produk baru. Kemudian tahun 1997 ini mereka melantai di bursa New York. Dan Tupperware ini sendiri di India tahun 2002 itu pasar-pasarnya semakin meluas dengan 40 ribu lebih ya direct selling atau marketer atau pemasar seperti itu. Dan tahun 2010 ini mereka memperoleh posisi yang bagus dan dinyatakan sebagai ranking kedua Fortune Most Admired Home Equipment seperti itu. Jadi peralatan rumah tangga yang rankingnya nomor 2 di seluruh dunia. Kemudian tahun 2019 mereka meluncurkan kampanye No Time to Waste. Jadi suatu kampanye yang digunakan untuk mengurangi ini ya Pak, gas rumah kaca, jadi mengurangi limbah plastik juga. Kemudian tahun 2021 membuka kantor global sourcing di Singapura. Jadi mereka mencari ini ya, mencari bahan baku di Asia yang lebih murah seperti itu. Jadi kalau kita lihat struktur organisasi, jadi sebagai perusahaan yang ini ya Pak, mereka direct selling ya, jadi sistem penjualan langsung ini di kantor pusat ini ada manajemennya kita bisa lihat di sini, ini ada CEO, kemudian ada wakil CEO, kemudian ada direktur HR, direktur supply chain, kemudian direktur keuangan dan sebagainya. Nah, kemudian di setiap negara itu ada yang namanya managing director, dan sistemnya itu dia berjenjang ya. Jadi mulai yang paling atas ini di setiap negara ini ada yang namanya direktur. Direktur ini dibagi menjadi 3, yaitu direktur silver, kemudian direktur gold, dan direktur diamond seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada jenjang lagi yang kita lihat, yang kita sebut sebagai manajer dan konsultan seperti itu. Jadi untuk setiap pemasar atau setiap salesman ya, setiap sales itu disebut dengan konsultan. Untuk total lokasi pabrik seluruh dunia ini ada 14 dan mereka sudah hadir di 80 negara dengan jumlah pemasar independen atau konsultan ini tadi sebanyak 3 juta. Jadi kalau kita lihat sebenarnya keunggulan kompetitif Tupperware ini apa ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat Tupperware ini memberikan garansi seumur hidup. Jadi mereka dengan penggunaan normal ini mereka memberikan garansi bahwa produknya ini tidak akan rusak seperti itu. Kemudian untuk setiap pembelian ini mereka ada ini ya, apa namanya, semacam handle untuk membawa. Jadi untuk plastik case ini atau untuk carrying case ini setiap produknya ini pasti ada. Kemudian mereka juga menggaransi bahwa setiap produknya ini BPA free, jadi mereka bebas bahan kimia yang berbahaya. Kemudian materialnya ini bisa digunakan, digaransi bisa digunakan dalam microwave atau dengan kata lain mungkin tahan panas ya seperti itu. Kemudian hemat tempat karena bisa ditumpuk seperti itu. Dan mereka juga menggaransi produknya ini bisa dibersihkan di dalam mesin cuci.
mesin cuci, maksudnya mesin mencuci peralatan, dishwasher seperti itu. Dan kemudian memiliki paten sebanyak 8.500 desain fungsional. Jadi kalau kita lihat dengan produk yang seperti ini memang akan ini ya akan jatuh di harga seperti itu kalau mereka bersaing di market yang normal seperti itu. Itulah kenapa Tupperware ini memilih marketing strategi di mana mereka menggunakan direct selling dengan sistem dengan sistem penjualan yang kita sebut dengan party plan seperti itu. Kemudian mereka juga merekrut konsultan yaitu people, jadi mereka membangun suatu sistem konsultan sebagai tenaga pemasaran. Nah, jadi kalau kita lihat untuk range produknya ini mereka sebenarnya berkembang ya dari tahun ke tahun, jadi ada berbagai macam. Jadi kalau awalnya ini hanya kontainer untuk menyimpan makanan, ini sudah berkembang menjadi semacam peralatan rumah tangga seperti itu, mulai dari untuk bersih-bersih, kemudian untuk peralatan makan anak, kemudian untuk memasak, kemudian untuk traveling seperti itu. Jadi memang produknya ini mereka memiliki suatu istilahnya seperti lead bank, seperti research and development khusus seperti itu. Jadi apa aja sih nilai perusahaan? Jadi corporate value. Jadi Tupperware ini mereka corporate value-nya adalah mereka every day we nurture a better future. Jadi mereka berusaha untuk mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. Jadi mereka mempromosikan suatu penggunaan material yang ramah lingkungan, dan mereka juga berusaha untuk mengurangi gas rumah kaca seperti itu. Kemudian mereka sendiri juga mereka memiliki obsesi, yaitu bagaimana mendesain suatu produk yang inovatif, fungsional, dan ramah lingkungan seperti itu. Jadi mereka punya suatu tim lead bank atau riset yang berkesinambungan. Dan kemudian yang terakhir adalah mereka berusaha untuk mendesain suatu produk yang lifetime, jadi awet seperti itu. Jadi suatu produk yang disukai orang. Jadi kalau kita lihat ini memang core bisnisnya ini adalah Tupperware ini adalah suatu manufaktur kebutuhan rumah tangga ya. Jadi terutama kontainer plastik. Jadi kalau kita lihat ini tadi memang asalnya ini adalah dari seorang desainer produk yang awalnya bekerja di suatu pabrik kimia yang mereknya mungkin kita sudah kenal, yaitu DuPont. Nah, kemudian dari segi pemegang saham dengan usia yang sudah 77 tahun ya. Jadi kalau kita lihat pemegang saham Tupperware ini sudah tidak ada mayoritas. Jadi tidak ada mayoritas shareholder. Kalau kita lihat di sini pemegang sahamnya ini adalah kebanyakan ini investment company, jadi memang mereka hold atau memegang persentase saham ini kecil-kecil. Kalau kita lihat, misalkan seperti BlackRock ini itu cuma 7%, kemudian ada Vanguard ini cuma 6%, dan sebagainya. Jadi mereka kebanyakan ada investment company yang mereka memiliki saham ini dalam porsi kecil. Kemudian market cap-nya ini sudah mencapai 1,7 triliun atau 111.581 juta US dollar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Tupperware ini sudah mencapai tangga corporate life cycle ini sudah sampai di tahap ke-8 karena mereka sudah eksis di 80 negara, kemudian mereka juga sudah tidak ada shareholder atau tidak ada saham pengendali secara mayoritas. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ada apa sih dengan kebangkrutan Tupperware ya, Pak Firman. Jadi kalau kita disinggung mengenai Revlon yang hampir sama nasibnya ya Pak Firman ya. Ini Revlon ini juga mereka sudah eksis puluhan tahun, bahkan hampir 100 tahun kayak gitu. Tapi juga mengalami hal yang sama. Jadi ada suatu benang merah di situ antara Tupperware dengan Revlon ini. Jadi kalau kita lihat kinerja saham ini sendiri juga hampir 1 bulan ini kurang bagus. Jadi kalau kita mungkin di sini
ada yang ini, ada yang penabung saham juga ya. Jadi kalau kita lihat ini trennya memang dia turun terus gitu dalam beberapa bulan terakhir seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini tren untuk sahamnya, harga sahamnya ini dia belum ketemu untuk titik naiknya ya. Jadi selalu downtrend seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari segi keuangan dari segi neraca ini untuk tren aset dan hutang ini juga mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat untuk ini ekuitas. Jadi kalau kita amati ekuitas itu kan ini ya hasil antara aset dikurangi hutang. Jadi ekuitasnya untuk 4 tahun terakhir ini selalu negatif seperti itu. Kita lihat di garis merah ini, dengan kata lain ini mereka selalu defisit. Kemudian untuk aset ini juga cenderung turun dan kalau kita lihat di sini di laba rugi di pendapatan ini 4 tahun terakhir ini cenderung turun seperti itu. Jadi kalau kita lihat tahun 2020 pada saat terjadi pandemi ini sebenarnya relatif stabil, tapi setelah pandemi ini dia malah justru turun seperti itu. Dan ini juga diikuti dengan penurunan laba. Jadi kalau kita lihat labanya ini tahun 2020 ini agak membaik ya, karena pada tahun ini kan orang banyak stay di rumah karena mereka mereka tidak keluar seperti itu, jadi tidak keluar rumah begitu. Tapi tahun 2021 dan 2022 setelah pandeminya selesai ini labanya justru turun seperti itu. Nah ini kemudian hal yang sama juga terjadi dengan arus kas. Jadi kalau kita lihat arus kas operasi ini hampir sama dengan pendapatan, di mana ada tren penurunan. Jadi kalau kita lihat tahun 2022 ini menunjukkan ini adanya net arus kas bersih yang turun seperti itu daripada tahun sebelumnya, dan turunnya ini juga cukup tajam di tahun 2022. Kemudian di tahun 2020 kalau kita lihat arus kas untuk investasi ini dia positif karena ada aset yang dijual, padahal harusnya untuk perusahaan yang dia ekspansi ini arus kas dari aktivitas investasi ini harusnya negatif seperti itu, yang menunjukkan bahwa ada investasi seperti adanya ekspansi seperti itu. Sementara di tahun 2022 ini justru di tahun 2020 dan 2021 ini justru ada penjualan aset seperti itu. Kemudian dari segi kinerja keuangan ini ternyata juga mengikuti kinerja pendapatan ya yang kurang bagus seperti itu. Jadi kalau kita lihat imbal hasil dari ini ekuitas atau ROE atau return of equity ini juga dari 4 tahun terakhir ini kurang bagus seperti itu karena banyak yang minus. Demikian halnya dengan tingkat pengembalian aset ini juga minus. Kemudian untuk hutang ini malah lebih parah karena hutangnya ini sudah melebihi nilai ekuitas seperti itu dan juga melebihi nilai aset. Jadi kalau kita misalkan mereka harus membayar hutang itu semua asetnya harus terjual habis seperti itu karena ini digunakan membayar hutang seperti itu. Kemudian untuk rasio lancar atau current ratio ini juga semakin membesar, bukannya menurun ya. Jadi dengan kata lain rasio aset terhadap aset lancar terhadap hutang lancar ini dia semakin besar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah profit margin. Profit margin ini ikutan menipis seperti itu. Jadi kalau kita lihat karena pendapatannya menurun tahun 2022 di slide sebelumnya ini profit marginnya ikut tergerus seperti itu. Hal ini menyebabkan profit marginnya minus. Dan kata lain mereka tidak membukukan keuntungan. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa Tupperware Brands ini yang sudah eksis selama 77 tahun ini dia mengalami suatu masalah seperti itu. Jadi core bisnisnya yaitu yang menggunakan sistem distribusi direct selling ini mengalami ini suatu penurunan penjualan seperti itu.
Padahal untuk korporatisasinya sendiri ini sudah mencapai tahap ke-8. Jadi mereka sudah bisa dibilang sebagai fully corporatized company. Jadi mereka korporatisasinya ini sudah berada pada tahap paling tinggi seperti itu. Nah, kemudian turunnya penjualan ini juga mengindikasikan adanya penurunan market share seperti itu. Ya, dan ini juga tercermin pada pendapatan penjualan. Jadi kalau kita lihat di sini pendapatan penjualan ini berpengaruh pada penurunan laba. Jadi ada kerugian usaha. Kemudian pada tahun 2022 arus kas operasi dari aktivitas operasi ini ikut seret seperti itu. Yang ditandai pada penurunan arus kas bersihnya. Dan yang terakhir ini rasio hutang dan rasio ini apa namanya yang tercermin pada DER dan DEA. Jadi rasio hutang pada aset dan rasio hutang pada ekuitas ini juga menunjukkan beban bunga yang cukup tinggi. Itulah kenapa ini mereka mempengaruhi likuiditas yang ditunjukkan dengan current rasio ini yang cukup besar seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ini sedikit paparan mengenai kondisi di Tupperware ya, Tupperware Brands Corporation ya, yang sudah eksis hampir 1 abad ya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Firman, mungkin monggo Pak Firman. Ya, baik, Bu Asti. Kalau kita lihat tadi itu ya tentang sejarah dari Tupperware itu sebenarnya juga mulai dari ini ya, dari apa? Dia harus dari nol, artinya dia harus mencari pola market yang tepat untuk memasarkan produknya. Kalau saya lihat ya, itu ada marketing apa? Party plan itu seperti MLM gitu Bu ya, itu ya. Dan kemudian juga sampai dia melantai di bursa New York itu cukup lama juga ya, sekitar hampir 30 tahun ya Bu ya. Oh sorry. Iya, lebih dari 40-an tahun ya. Itu artinya mungkin perusahaan ini juga secara marketing ya mungkin tidak terlalu ekspansif Bu ya. Gimana pendapatnya? Nah, jadi memang ini kan tahun ini ya, kalau kita lihat di pojok kanan atas ini ya Pak Firman, ini kan ada ibu-ibu ini ya, namanya Brownie Wise ya. Jadi dia itu yang pertama kali menemukan metode ini loh yang lebih cocok untuk Tupperware seperti itu. Kenapa? Karena kalau mereka harus masuk ke pasar normal, ke supermarket, ke distribusi normal itu akan sulit bersaing seperti itu. Kenapa? Karena memang dari segi produk harganya ini agak premium seperti itu, agak cukup tinggi seperti itu. Karena mereka ya ini tadi seperti kita lihat ini mereka punya banyak sekali keunggulan seperti itu. Jadi untuk menemukan ini ya, menemukan apa namanya metode pemasaran yang menggunakan party plan ini memang nggak sebentar seperti itu, nggak langsung ketemu seperti itu. Jadi memang ada suatu semacam kayak uji coba seperti trial and error seperti itu. Jadi memang gimana sih cocoknya kita untuk memasarkan produk yang seperti ini, karena memang di luar itu ada saingannya yang lebih murah gitu ya. Pokoknya wadah aja yang bisa buat wadah seperti itu, nggak tahu apakah ini bisa masuk ke microwave apa enggak gitu kan. Ini mungkin ada bahan kimia berbahaya atau enggak seperti itu kan. Jadi memang ini apa namanya menggunakan metode distribusi MLM ini tadi atau direct selling ini. Jadi memang untuk direct selling ini sebenarnya mungkin ada kelebihan dan ada kelemahannya seperti itu. Jadi kalau kelebihan itu kan memang yang pertama ini memang kelebihannya jadi sulit dibandingkan dengan kompetitor seperti itu. Yang kedua kelemahannya mungkin dari segi ini apa namanya kurang cepat ya. Jadi segi perputaran persediaan itu biasanya kurang cepat untuk MLM seperti itu Pak Firman. Gitu. Ya. Kaitannya dengan bursa juga itu melantai
baru tahun 97 dan juga lama juga Bu ya. Iya, jadi memang untuk melantai di bursa itu kan memang ukurannya kan harus cukup besar dulu gitu. Jadi kalau terlalu kecil ya repot juga gitu. Gitu. Makanya mereka sibuk masuk pasar Australia tahun 1962 ini ya. Kemudian tahun 91 mereka masuk ke pasar Indonesia, kemudian tahun 96 ini mereka masuk ke pasar India seperti itu. Jadi mereka istilahnya ekspansi dulu, kemudian baru melantai dulu. Kemudian baru melantai ke bursa seperti itu. Baik. Oke, kemudian silakan dari Bapak dan Ibu yang lain yang mau bertanya atau berdiskusi tentang materi hari ini, kita persilakan. Lanjut Bu Asti. Jadi sebenarnya apa ini yang kalau dari menurut Ibu ya, penurunan penjualan itu artinya apakah dia, kalau kita lihat produknya kan juga bervariasi. Nah, itu apakah tidak bisa juga dia itu merebut pasar atau bagaimana sehingga membuat itu tidak malah cenderung turun gitu ya, dari 2002 ini sampai hari ini itu malah terlihat sangat turun sekali tadi. Termasuk sahamnya juga. Gimana itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari segi ini ya Pak Firman ya, kalau dari segi produk ya, mungkin kita harus mungkin agak panjang sih ya ini nanti kalau misalkan 1 jam pasti ya nggak akan cukup seperti itu karena menyangkut riset kan ya, riset pemasaran ya. Jadi kalau dari segi produk itu mungkin dari ibu-ibu yang katakanlah umurnya sudah 40-50 ya, itu masih termasuk bagus seperti itu. Tapi belum tentu untuk anak muda yang istilahnya kayak Gen Z atau Gen Y itu menurut mereka menarik seperti itu. Jadi memang untuk produk itu biasanya kan ada seperti ada divisi riset ya, pengembangan lah istilahnya. Ada divisi yang tugasnya memang mereka mencari insight ke konsumen seperti itu. Seperti apa sih desain yang sekarang ini lagi ngetren seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat mungkin di Tupperware ini kurang mereka desainnya ini masih disukai oleh ibu-ibu yang umurnya 40-50 ke atas, tapi kurang bisa diterima oleh anak muda seperti itu yang kita sebut sebagai Gen Y, Gen Z itu yang sekarang ini umurnya 20-an seperti itu. Gitu. Jadi memang yang namanya desain ini kan sesuai dengan tren ya, sesuai dengan istilahnya perkembangan ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Jakarta itu mungkin di Jakarta satu ada satu tumbler itu yang harganya 400.000, 600.000 yang namanya Corsicle. Nah, itu kalau kita lihat itu memang mereka multifungsi seperti itu. Jadi desainnya lucu, kemudian mereka juga multifungsi karena bisa menyimpan suhu seperti itu. Jadi kalau diisi suhu panas itu nanti akan bertahan berapa jam. Kemudian mereka diisi suhu dingin akan bertahan berapa jam seperti itu. Jadi memang salah satu desain itu ya seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan selera pasar lah, selera konsumen lah seperti itu. Ya. Ya, tadi kan saya lihat itu produknya itu banyak juga ternyata. Dia tidak hanya ini, tapi concernnya dia lebih ke plastik sepertinya. Nah, itu mungkin yang plastik ini yang jadi di masyarakat kan plastik itu kan mengandung gitu yang tidak aman bagi tubuh ya, itu mungkin juga yang jadi hal yang orang itu juga kurang berkenan kalau pakai produk plastik. Atau mungkin bisa jadi ini Tupperware juga harus merubah atau memperbanyak variasi lagi di bidang material yang lain, mungkin pindah material, bukan plastik lagi atau seperti apa gitu ya Bu Asti ya. Iya.
Jadi memang sebenarnya mereka ini memberikan garansi nih ya, BPA free. Jadi plastiknya itu bebas bahan kimia. Jadi bahan kimia namanya BPA seperti itu. Nah ini kalau kita lihat di sini ini tahun 2021 ini mereka juga membuka kantor di Singapura. Jadi mereka cari suatu material baru sebenarnya. Tapi ini juga kalau kita lihat ini memang sudah agak terlambat seperti itu karena baru tahun 2021 dan itu barusan kemarin ya. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat ini yang namanya ini desain itu dia pasti akan berkembang seperti itu. Gitu. Ya. Ya sebenarnya riset itu mereka masih ada, tapi ya itu tadi terlambat mungkin mengambil apa ya? Apa ini? Pivot apa gimana itu? Iya, jadi kayak apa ya? Kayak semacam mendeteksi apa ya pergerakan pesaing seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini kan memang produk consumer goods ini seperti ini kan muternya kan cepat ya seperti itu ya. Dan yang terakhir ini mungkin dari segi ini apa namanya direct selling seperti ini kan atau seperti MLM seperti ini kan agak kurang ini ya, agak kurang fleksibel ya karena mereka kan nggak diizinkan untuk dijual di supermarket ya Pak Firman ya. Jadi mereka harus cari suatu agennya atau cari konsultannya atau semacam cari pemasarnya atau salesman-nya baru nanti bisa beli produk seperti itu. Nah, juga tadi itu ya yang Samen bilang itu tidak diperkenankan dijual di retail toko modern itu. Jadi memang untuk party plan makanya kan ada ini ya kan siapa ini? Berarti artinya memang dari mereka sendiri itu yang menetapkan pemasarannya tidak menjualnya di market modern begitu hanya sebatas ini makanya kan ini kan tahun 1951 ini ya ini kan diperkenalkan oleh Brownie Wise jadi ini salah satu foundernya seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa harganya segini ini akan sulit bersaing gitu kalau ada lebih murah karena orang kan harus diedukasi dulu ya bahwa oh ini produknya ini loh keunggulannya seperti ini gitu. Jadi kalau secara kasat mata orang pasti akan membandingkan harganya padahal itu harganya sebenarnya sudah termasuk premium Tupperware ini gitu. Oke Mbak Asti. Ada yang mau bertanya secara live? Buka kamera silakan. Silakan. Oke. Oh itu ada Bu Debi ya. Silakan Bu Debi. Ya, halo. Selamat sore. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Tapi ya. Oke. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya mau tanya kepada narasumber, menurut Ibu, apakah bisnis Tupperware ini dapat diselamatkan? Mengingatkan sudah lama berdiri ya. Terus juga sepertinya mereka itu sudah bisnis yang cukup terstruktur ya. Terus juga atau karena kebangkrutan itu karena efek dari recycle dari sebuah siklus usaha ya, misalkan dari berdiri terus pengembangan terus ada yang udah mulai turun gitu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Silakan Mbak Asti. Jadi kalau tadi sudah diskusikan di awal ya Pak dengan Pak Firman mungkin Tupperware ini hampir seperti ini Bu BSKK Revlon yang dulu seperti itu. Revlon itu kosmetik itu yang dia sudah umurnya juga sudah istilahnya seumuran nenek-nenek kita gitu, kakek kita gitu. Jadi sudah hampir 1 tahun 1 abad juga gitu. Yang jadi pertanyaan ini kan untuk kosmetik yang sudah berdiri 1 abad seperti itu kok bisa juga bangkrut seperti itu. Iya kan Pak Firman ya? Ya. Bangkrut juga. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat di corporate life cycle ini ada tahap ke-8, jadi fully corporatized company. Jadi mereka sudah menguasai pasar di lebih dari 100 negara dan cost of capital-nya dia sudah rendah sekali. Seperti itu. Jadi mereka sudah go public biasanya seperti itu. Dan pemegang sahamnya otomatis kecil-kecil gitu, bukan
bukan pemegang saham yang langsung banyak seperti itu, yang langsung besar seperti itu, tapi kebanyakan adalah investment company yang dia ini apa namanya, dia kecil-kecil persentase sahamnya seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin yang sudah cukup lama Masih itu bisa masih diselamatkan. diselamatkan dan kok masih bisa bangkrut, ya kan, seperti itu. Iya. Jadi memang di sini ada semacam yang namanya ini Bu, apa namanya, peranan ini ya, apa namanya, riset itu tadi ya kalau saya bilang. Jadi pada saat suatu perusahaan itu kan ini ya, dia sudah punya cost of capital atau ongkos modal yang rendah, itu bukan berarti dia lantas berhenti nggak ngapa-ngapain gitu, atau merasa market share kita udah cukup besar gitu, tapi justru mereka harus menggunakan untuk riset yang lebih dalam seperti itu. Atau mungkin kita kalau kita paling mudah itu kita lihat Unilever seperti itu mereka riset and development-nya ini dia berkembangnya sama dengan umurnya seperti itu. Gitu. Jadi umurnya semakin tua ya risetnya semakin banyak juga gitu, patennya semakin banyak juga seperti itu. Jadi mereka nggak berhenti di satu titik gitu. Mereka menggunakan modal yang murah itu untuk selalu berinovasi seperti itu. Gitu. Jadi kalau dari segi desain memang kurang digemari oleh anak muda, ya sudah desain lagi aja yang lebih menarik seperti itu. Gitu, karena untuk perkembangan material kan memang pasti akan ada terus kayak gitu materialnya. Mungkin sekarang kita pakai ini, kemudian kita mungkin pakai ini juga, kemudian besok ada lagi yang seperti ini, seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari kacamata RPD itu mungkin ini juga perlu diperjelas sebenarnya pemicu untuk menaikkan dari omset itu apa kalau menurut Mbak Asti? Iya, jadi kalau kita lihat ini di sini ya ini tadi Pak Firman, produk partikelan mereka tetap misalnya tetap konsisten di sini seperti itu. Jadi memang marketing strateginya memang ya sudah ditetapkan seperti ini gitu. Jadi kalau produk ini kan memang harus di-drive oleh yang namanya riset ya. Riset and development seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat party plan ini juga memang harus ada suatu metode lain yang kita yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalkan digital marketing misalkan atau apalah seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan perkembangan zaman lah intinya. Gitu. Saya jadi teringat tentang Fuji Film itu ya. Fuji Film itu dulu kan dengan waktu saya kecil kan kalau kita foto itu kan pasti ke Fuji Film, kemudian menggunakan kamera yang pakai film. Tapi sekarang Fuji Film itu sudah merambah, dia tidak lagi ke arah seperti itu, dia sibuk dan fokus di ini ya untuk alat untuk Tronsen itu Bu Asti. Iya. Nah, itu lebih ke situ. Mesin-mesin untuk peralatan kesehatan itu semuanya juga menggunakan Fuji Film itu. Berarti bisa jadi ini ya itu tadi ya belum tepat untuk menemukan apa lagi yang setelah mereka lakukan ini kemudian akhirnya mengalami penurunan gitu. Kemudian juga di samping juga produk-produk yang lainnya yang sejenis begitu ya Bu Asti ya, itu hampir mirip dengan seperti ini dan lebih murah itu barangnya. Jadi yang namanya RPD itu kan sebenarnya juga ini ya Pak Firman ya, istilahnya ada suatu riset ya, ada suatu penemuan dulu gitu. Jadi nggak kalau orang Jawa bilangnya nggak ujuk-ujuk, jadi sekonyong-konyong harus ketemu kayak gitu kan. Pasti kan harus ada proses dulu yang menemukan ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini, ini RPD-nya seperti ini, berarti kita harus kita berusaha untuk RPD ini supaya dia ada keunggulan kompetitif lain seperti itu. Dan itu kan
mulainya ya dari riset itu tadi seperti itu. Ya, baik. Kita ke pertanyaan di chatbox ya, pasti. Bu Debi, nah kalau mau cross check, mau ini lagi nggak apa-apa Bu, silakan. Saya ke chatbox dulu. Ini ada Pak Salman, oke. Dengan kata lain, Tupperware gagal untuk melakukan inovasi produk. Tadi dijawab Bu Asti ya. Bu Asti benar ya ini ya. Tupperware itu kesimpulannya tidak melakukan inovasi produk begitu ya. Betul? Jadi kembali lagi ke ini Pak, ke RPD itu tadi yang seperti kita diskusikan di depan tadi. Jadi kalau RPD itu kan apa ya, di backup atau didorong oleh yang namanya riset itu tadi, karena ya itu tadi nggak sekonyong-konyong langsung ketemu seperti itu, ya pasti ada proses untuk mencari seperti itu, mencari kemudian menemukan seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan kita RPD-nya ini sudah ketemu terus kita berhenti nggak ngapa-ngapain, ya kompetitor yang ada di luaran ya gampang aja mereka mencontoh ya kan, bisa jadi mereka ini apa malah lari lebih kencang seperti itu, karena ya itu tadi kita berhenti di tempat seperti itu. Gitu. Baik, selanjutnya di pertanyaan Pak Bani Utomo, menurut saya penjualan lewat model MLM kok nggak bisa bertahan lama, Bu. Orang MLM selalu pindah-pindah korbannya yang berada di bawah. Gimana Bu Asti? Jadi kalau untuk ini sebenarnya tergantung dari ini sih ya Pak. Biasanya itu tergantung dari apa ya sistem kompensasinya. Jadi kalau yang bertahan lama juga banyak juga seperti itu. Gitu. Jadi kalau biasanya sih orang kalau jadi distributor itu nggak cuman satu produk ya, tapi biasanya ada beberapa seperti itu. Jadi kenapa MLM itu mereka apa ya jadi sistem distribusi, karena ya itu tadi, karena biasanya kalau mereka harus masuk bersaing di pasar konvensional, di retail normal, di retail konvensional itu produknya pasti akan kalah seperti itu, karena kalau dibandingkan harga itu harganya lebih premium seperti itu. Makanya menggunakan sistem direct selling itu tadi seperti itu, atau distribusi berjenjang itu tadi. Jadi kalau masalah bertahan atau enggak ya itu biasanya tergantung dari ini, yang pertama produknya seperti itu, produknya inovatif enggak seperti itu, ada sesuatu yang baru enggak seperti itu. Yang kedua mungkin dari segi ini ya sistem kompensasinya atau sistem apa ya seperti kayak komisinya seperti itu. Kalau misalkan sistem kompensasinya menarik ya biasanya orang akan bertahan juga seperti itu. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Naufal. Saya masih belum menangkap apa momennya ketika Tupperware mulai mengalami kerugian 5 tahun berturut-turut. Apa yang melatar belakangi? Tadi sudah dijelaskan Bu Asti ya. Itu penurunannya mulai tahun 2020 gitu ya. Mungkin nanti bisa dibaca aja lagi mungkin slide-nya di sini. Oh, ya. Saya. Nah ini, jadi pendapatannya itu mulai turun, kemudian arus kas ikut turun seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang momennya apa, nah ini kita bisa lihat di sini momennya ya mulai dari penurunan pendapatan seperti itu. Gitu. Kalau kita kita menelisik lagi pendapatan penjualan turun, kenapa ya? Karena produknya itu perputarannya kurang cepat seperti itu. Jadi kalau untuk barang seperti ini tuh kan harus perputarannya harus cepat ya Pak ya, karena ini kan menyangkut desain ya seperti itu. Dan desain itu menyangkut selera seperti itu. Jadi kalau seleranya sudah berubah ya, sebenarnya mau nggak mau desainnya juga harus berubah gitu. Oke. Lanjut ke siapa ini yang bertanya? Apakah karena dunia lagi shifting menjadi manufaktur langsung ke konsumen, dimulai dari TikTok Shop, jadi bisnis model berjenjang udah nggak relevan lagi? Karena saya lihat Tupperware menyasar ke pasar negara berkembang dengan populasi penduduk yang banyak semacam Indonesia dan India. Sedangkan di market itu sangat pricing sensitivity karena
secara S ada di JND, dan adanya Shopee dan kawan-kawan ditambah TikTok Shop yang hanya menyasar ke beberapa negara konsumen saja, membuat manufaktur langsung ke Bagaimana Bu Asti? Apa ini merupakan perpindahan ya dari manufaktur langsung konsumen tidak pakai ini? Silakan. Jadi sebenarnya kalau dunia itu shifting ya dari manufaktur langsung konsumen seperti itu. Jadi mungkin maksudnya misalkan dari pabrik langsung ke ini ya end user ya Pak ya, mungkin seperti itu atau gimana? Jadi sebenarnya kalau kayak gitu itu model basis berjenjang itu ini ya direct selling itu sebenarnya bisa kita ubah sistemnya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang kaku seperti itu. Nah ini memang kita kembali lagi ke riset and development tadi, bagaimana cara si Tupperware ini membuat sistem direct selling itu jadi menarik seperti itu. Apakah mereka membuat suatu apa ya semacam website untuk masing-masing konsultan atau gimana, atau mungkin juga mereka mungkin membuat suatu distributor provinsi seperti itu Pak Firman. Apa kan ada MLM yang jualan tas itu apa itu ya namanya? Oriflame itu ya? Bukan satu lagi ya Pak, Shopee Martin. Nah itu. Oh, Shopee Martin. Oh iya ya. Nah, Shopee Martin itu kan anggotanya kan diizinkan untuk buka toko sendiri ya, toko personal. Tapi sekarang sepertinya sudah redup itu Shopee Martin itu. Oh gitu. Belum nah itu kan lagi itu. Nah itu sebenarnya bisa kita kita rekayasa seperti itu ya, pasti ada inovasi di situ, cuma seperti apa nah itu kita harus riset lagi seperti itu gitu. Jadi kalau model bisnis berjenjang itu kalau misalkan seperti dari pabrik langsung ke ini ya, ke mana, ke konsumen ya. Nah terus di tengah-tengah itu kan pasti ada ini ya, distribusi panjang Pak, distribusi apa namanya istilahnya kayak semacam agen gitu. Kalau pabrik itu biasanya mereka kalau sudah terlalu capek dengan produksi, mereka untuk distribusinya mereka nggak akan mau handle seperti itu. Gitu. Mereka pasti akan aruskan ke orang lain yang mau seperti itu. Gitu. Ya, saya sih setuju ya tadi Bu Asti bilang itu tentang riset produk. Apakah memang benar produk ini tetap dalam model penjualannya secara party plan atau ada metode lain yang harus dilakukan. Mungkin itu juga yang menjadi dasar tren penurunan selama 4 tahun terakhir ini, karena produk ini kan juga seperti tadi Bu Asti bilang itu harus mengikuti tren. Apakah memang mungkin bisa jadi seperti yang tadi saya bilang, Fujifilm itu mengarahkan ke teknologi kesehatan gitu ya, kaitannya tidak lagi dengan model foto yang dulu seperti itu. Yang namanya kalau kita tadi bicara tentang CLC, itu namanya kan siklus ya. Siklus itu kan juga harus tidak ini ya, artinya tidak berhenti sampai di situ, artinya berjalan kan gitu ya. Jadi harus memang harus dicari lagi kompetitif dari perusahaan. Kembali lagi tadi pertanyaannya Bu Debbie, Mbak Asti, itu sebenarnya masih ada enggak nih harapan untuk yang sahamnya turun, kemudian penjualan turun, itu kalau dilihat itu benar-benar sudah mau get out atau masih ada harapan naik lagi atau bagaimana Mbak Asti lihatnya? Nah ini kita kembalikan lagi nanti ke ini Pak Firman, apa pendapatan ya. Jadi kalau kita baca di ini ya, di mana di berita ini kan memang untuk manajemennya kan sedang berusaha untuk ini ya, apa namanya istilahnya kayak mereka menjual aset yang tidak dipakai ya seperti itu ya, supaya arus kasnya lancar ya. Gitu. Nah ini tergantung dari apa namanya, kalau memang
memang berhasil ya nanti bisa apa namanya sehat kembali seperti itu gitu. Nah, gitu. Jadi mereka ini untuk mencegah arus kasnya seret atau macet ini sedang ada upaya untuk menjual aset yang tidak terkait dengan bisnis seperti itu. Gitu. Ya. Jadi memang kalau misalkan memang berhasil sehat lagi secara keuangan ya nanti akan bisa bangkit kembali seperti itu. Atau mungkin bisa juga lewat mekanisme lain, misalkan seperti merger akuisisi seperti itu kan. Ya itu kan seperti deal bisnis ya kalau untuk akuisisi ya. Bisa jadi mungkin ada pihak lain yang dia lebih besar seperti itu yang akan berusaha untuk mengakuisisi seperti itu. Ada banyak skenario seperti itu. Baik. Baik, silakan. Ada yang bertanya lagi? Maaf, saya hentikan dulu. Ini di Surabaya ada lindu. Mohon maaf, kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.